Halo, gue Rizky. Sebenarnya ini agak malu-maluin, tapi gue mau jujur. Gue sering banget kena diare. Bukan artinya gue jorok atau tidak menjaga kebersihan, tapi kadang-kadang mungkin gue salah makan. Kayak kalau misalnya jajan sembarangan, beli di luar gitu, kan gue nggak tahu tuh kebersihan yang jual gimana. Bisa jadi itu questionable atau emang nggak bersih aja. Terus gue juga yakin lah beberapa dari kalian juga pernah ngalamin yang namanya diare. Siapa sih yang nggak pernah kena diare? Contohnya nih ya, seminggu yang lalu gue makan roti yang kelewat tangga kadaluarsanya. Jadi pas itu tuh gue lapar banget pas bangun tidur. Dan gue nggak sempat ngecek apakah itu roti udah kadaluarsa atau belum. Dan perasaannya roti itu tuh baru beli gitu loh. Dan akhirnya gue bolak-balik kamar mandi dan mencret-mencret. Menurut WHO, 1 dari 10 orang di dunia itu jatuh sakit gara-gara makanan yang terkontaminasi. Terkontaminasi itu bisa gara-gara bakteri, virus, ataupun jamur. Orang-orang pintar nyebutnya patogen. Patogen yang kita sering dengar itu contohnya Salmonella, E. coli, sama hepatitis A. Dan sebenarnya yang lebih ngagetin bagi gua adalah 420.000 orang itu meninggal setiap tahunnya gara-gara makanan yang terkontaminasi. Patogen-patogen ini paling sering menyebabkan penyakit diare yang kayak sering gua alamin. Dan awalnya sebelum gua riset video ini, gua pikir diare itu adalah penyakit yang sepele karena gua sering ngalamin. Tapi setelah gua riset lebih dalam lagi, ternyata diare itu bisa sangat berbahaya. Tapi kenapa? Karena dehidrasi. Gue bersyukur alhamdulillah karena gue bisa mendapatkan akses air bersih setiap harinya. Tapi sayang masih banyak teman-teman kita di berbagai daerah di Indonesia yang sedang mengalami krisis air bersih. Hidrasi itu penting banget, apalagi buat orang yang lagi diare. Contohnya gue. Kalau misalkan gue lagi diare itu kan perutnya bunyi-bunyi gitu ya. Dan BAB-nya tuh lancar banget. Untuk counter itu, gue minum banyak air putih. Dan itu pun alhamdulillah karena gue bisa mengakses air bersih setiap harinya. Beda ceritanya buat teman-teman kita yang kurang beruntung karena kekurangan akses air bersih. Dengan minum air yang kotor bukannya malah bikin sembuh, malah nambah patogen yang udah ada di dalam perut mereka. Patogen-patogen ini juga bisa menyebabkan penyakit yang serem, contohnya meningitis. Buat yang belum tahu apa itu meningitis, meningitis adalah penyakit yang menyerang selaput meninges atau selaput yang melindungi bagian otak kita dan juga saraf tulang belakang. I'm sure mayoritas dari kalian semua udah pernah dengar berita duka dari musisi kesayangan kita semua. Dan personally gue suka banget lagu-lagunya. Glenn Fredly itu meninggal dunia pada bulan April 2020 yang lalu gara-gara penyakit meningitis. Balik lagi ke cerita mencret gue, kemungkinan besar roti yang gue makan minggu lalu itu berjamur. Kayak gini. Seperti yang dipelajari di sekolah, jamur itu bukan hewan dan juga bukan tumbuhan, melainkan dia punya kerajaan atau kingdomnya sendiri yang disebut fungi. Jamur yang ditemuin pada roti itu disebut sebagai Rhizopus stolonifer atau bahasa Indonesianya kapang roti hitam. Kapang roti hitam. Kalau kapang roti hitam ini kemakan sama orang biasa ya best skenario-nya kemungkinan nggak akan kenapa-napa, atau paling mentok juga enak-enak atau ya muntah-muntah, atau kayak gua diare. Kalau kalian kayak gue pernah makan roti yang berjamur tapi di bagian bersihnya, for your information itu tuh nggak aman. Kenapa? Karena jamur itu punya jaringan akar yang disebut hifa, dan itu tuh tumbuhnya di bawah permukaan makanan atau yang gue pakai contohnya roti ya. Jadi kalau lo mau lihat itu lo tuh harus pakai mikroskop yang zoom in banget supaya biasa kelihatan itu hifanya. In any case, gak pernah aman itu yang namanya makan roti atau makanan apapun yang berjamur, karena kita nggak pernah tahu apa jamur yang nemplok di makanan tersebut. Ini karena Rhizopus stolonifer itu punya saudara yang namanya Rhizopus arizus yang dikenal pernah menyebabkan satu kasus mukormycosis. Apaan tuh mukormycosis? Bisa kalian lihat, mukormycosis ini menyebabkan bengkak pada bagian wajah dan juga bagian tubuh lainnya. Dikutip dari jurnal yang diarsip oleh NCBI atau National Center for Biotechnology Information United States, jamur Rhizopus arizus itu cuma menyebabkan satu kasus mukormycosis, yaitu terjadi setelah letusan Gunung Nevado del Ruiz pada tanggal 14 November 1985. Ya, kalau kalian lebih cek emang kebanyakan kasus mukormycosis itu tidak disebabkan oleh jamur Rhizopus arizus dan disebabkan oleh fungi-fungi lain.
Kenapa? Karena jamur Rhizopus itu sendiri bisa dipakai buat bikin tempe. Namanya Rhizopus oligosporus. Manusia sejak dulu sudah mengembangkan metode supaya makanan itu nggak cepat basi. Contohnya salah satunya adalah melalui sodium klorida atau sering disebut sebagai garam dapur. Metode preservasi ini udah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu oleh orang Mesir kuno. Karena metode preservasi ini bukan cuma bisa dipakai buat ngawetin makanan, tapi bisa juga buat ngawetin mumi. And if you like me wondering, itu gimana caranya garam bisa dipakai buat pertama ngawetin makanan, dan yang kedua, bahkan orang. Dan ternyata garam itu bisa mengurangi kelembapan yang ada pada organisme. Ini karena air itu adalah tempat yang pewek banget buat dijadiin tempat bermain dan tinggalnya mikroorganisme yang nakal-nakal kayak bakteri dan jamur gitu. Tapi kadar garam yang dibutuhkan supaya mikroorganisme itu nggak tumbuh itu ada sekitaran 10%-an. Kalau kayak gua 10% itu segimana sih? Contohnya satu bag of Doritos itu kadar garamnya cuma 4%. Jadi 10% tuh sangat-sangat asin. Makanan yang terlalu asin itu kan nggak enak ya. Makanya manusia itu mengembangkan metode lain, yaitu refrigeration atau pembekuan. Ya ribet lah, pokoknya kulkasin aja lah. Metode ini tuh ngebekuin air atau menurunkan temperatur air sampai dekat ke titik beku supaya mikroorganisme itu nggak bisa tinggal di base camp yang mereka sukain. Tapi tetap ada aja mikroorganisme yang kuat sama dingin. Contohnya Planococcus halocryophilus OR1 yang kuat dingin sampai negatif 15 derajat Celcius. Nah makanya makanan yang sekarang khususnya kemasan itu dicantumin expired date supaya kita nih ya nggak kayak gue bisa cepet-cepet konsumsi makanan itu sebelum kadaluarsa. Dan yang terpenting, supaya nggak cepet basi, kalian harus sering-sering ganti topik pembicaraan. Kalian kan nggak mau gebetan kalian cepet bosan. Rizky, out.